Baiklah, saya akan membahas tentang cookie. Pertama, cookie ini adalah file kecil yang server sematkan di komputer pengguna. Setiap kali komputer yang sama meminta halaman dengan browser, cookie juga akan dikirim. Nah, dengan PHP ini kita bisa membuat dan mengambil value atau nilai cookie. Pertama, membuat cookie. Cookie ini dibuat dengan fungsi setCookie. Fungsi ini mendefinisikan cookie untuk dikirim bersama dengan HTTP header lainnya. Contoh HTTP header yang sering kita pakai adalah location. Kemudian karena adanya batasan protokol seperti header lainnya, cookie harus dikirim sebelum output apapun, maka harus disimpan sebelum tag HTML. Kemudian sintaks untuk set cookie ini, parameternya ada name, value, expire, path, domain, secure, dan HTTP only. Yang pertama, name ini adalah nama cookie dan value adalah nilai dari cookie-nya yang akan disimpan di komputer pengguna. Kemudian expire atau waktu kadaluarsa cookie. Biasanya ini diatur dalam fungsi time karena formatnya Unix, jadi harus dikonvert terlebih dahulu. Nah, time ini ditambah jumlah detik untuk mengatur waktu kadaluarsanya. Ini ada contoh time plus 60 kali 60 akan mengatur cookie untuk kadaluarsa dalam 1 jam. Jika diatur menjadi 0 atau dibiarkan kosong, cookie akan kadaluarsa di akhir session atau saat browser ditutup. Nah, path-nya ini adalah path di server tempat cookie akan tersedia. Jika diatur ke slash saja, cookie akan tersedia di seluruh domain, termasuk subdomainnya, dan jika di-setel ke directory foo, cookie hanya akan tersedia dalam directory tersebut dan semua directory di dalamnya. Dan nilai default dari directory ini adalah tempat cookie sedang diatur. Kemudian domainnya, parameter domain ini adalah subdomain tempat cookie tersedia. Kemudian agar cookie tersedia di seluruh domain, termasuk semua subdomainnya, cukup tetapkan nilainya dengan nama domain seperti example.com tanpa subdomain atau www di depannya. Kemudian secure ini diisi dengan boolean menunjukkan bahwa cookie hanya boleh dikirim melalui koneksi HTTPS yang aman dari klien saat diatur ke true. Cookie hanya akan di-setel ketika kondisi aman. Nilai defaultnya berarti false. Nah, contoh koneksi yang tidak aman ini adalah koneksi HTTP yang terkadang kalau kita mengakses suatu halaman, koneksinya tidak aman dan diberitahukan oleh browser. Kemudian parameter terakhir yaitu HTTP only. Ketika true, cookie hanya akan dapat diakses melalui protokol HTTP. Nah, ini berarti cookie tidak dapat diakses oleh scripting language seperti JavaScript. Selain fungsi set cookie, ada juga set raw cookie. Yang membedakannya, set raw cookie ini adalah value-nya tidak akan secara otomatis di URL encode saat dikirim ke browser. Jadi kita harus melakukan encode secara manual. Contohnya adalah raw URL encode dengan isinya adalah value. Kemudian untuk mengambil dan membuat cookie, contoh programnya di sini ada nama dan value yang diatur untuk cookie. Kemudian kita panggil set cookie, kita isi nama, value, waktunya, dan kemudian kita isi path-nya. Waktunya ini akan kadaluarsa dalam 1 hari. Disimpan juga sebelum HTML. Kemudian di print nilai dari nama cookie-nya, kemudian di print value cookie-nya dari variable cookie. Kita coba jalankan. Nah, terkadang butuh reload untuk melihat hasil dari cookie. Jadi kita coba reload. Saya sudah menyiapkan untuk reload iframe-nya. Nah, nilainya sudah muncul.
kemudian mengubah nilai cookie. Contoh programnya di sini seperti tadi, kita pertama men-set nama, value, waktu, dan path dari cookie. Sebenarnya yang diperlukan itu hanya nama dan value-nya saja. Parameter selain itu tidak harus ada. Harus ada hanya dua ini saja. Kemudian sebelum dirubah, kita akan print juga cookie yang telah diisi. Nah, di baris selanjutnya kita rubah isi dari cookie dengan variable name ini. Yang sebelumnya Jondo kita rubah menjadi Jendo. Setelah dirubah, kita print lagi isi dari cookie tersebut. Kita coba jalankan. Belum. Nah, nama cookie sebelum dirubah menjadi Jondo, dan setelah dirubah dia menjadi Jendo. Kemudian menghapus cookie. Nah, untuk menghapus cookie ini kita gunakan fungsi set cookie dengan mengatur waktu kedaluarsa di masa lalu. Kita atur kedaluarsa ke 2 jam yang lalu. Kita set cookie user dengan value dikosongkan, kemudian time-nya kita atur ke 2 jam yang lalu, dan path-nya juga menjadikan slash. Dan kemudian kita cek apakah cookie user ini masih ada atau tidak. Jika tidak ada, cookie-nya berhasil dihapus, dan jika masih ada, cookie user tidak terhapus. Karena di sini tidak ada untuk set, kita ambil dari sini. Kita coba refresh. Nah, cookie user berhasil dihapus. Ini artinya penghapusan cookie di sini telah berhasil. Kemudian untuk mengecek apakah cookie diaktifkan pada suatu browser, untuk memastikan apakah cookie pada browser diaktifkan, kita melakukan pengecekan dengan mereturn nilai cookie atau bisa dengan fungsi isSet yang ada di PHP. Contoh programnya di sini, kita melakukan set pada cookie seperti biasanya. Kemudian kita cek apakah cookie ini ada. Jika ada, akan return cookie aktif, dan jika tidak, akan mereturn cookie tidak aktif. Variabel cookie ini akan return ID dari session cookie yang sedang digunakan atau berjalan, dan session dari cookie itu akan muncul ketika halaman pertama kali dikunjungi. Kita coba jalankan. Nah, cookie-nya sudah aktif. Ini artinya cookie sudah berjalan dan diaktifkan dalam browser. Sebenarnya tidak perlu dilakukan pengesetan cookie untuk memastikan apakah cookie diaktifkan atau tidak. Kita cukup melakukan pengecekan dengan kode ini saja. Baik, terima kasih.